Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama Jeng Ayu di sini. Hari ini kita akan membahas terkait isu yang sangat menarik. Apakah itu? Tapi kita simak dulu video berikut ini. Yuhu pemirsa, that simple. 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 144, 8 kali 8 hasilnya 6 kali 4 sama ibu kota Indonesia apa ya? Jakarta ya. Terus ibu kota Jawa Barat Bandung. Nah, gubernurnya siapa nih? Bapak Aing izin para runten. Pasti pemirsa nggak asing kan sama tren yang lagi ngetren ini saat ini. Tapi nih Jeng Ayu kali ini tidak mau mengajak pemirsa untuk fokus saja pada trennya, tetapi Jeng Ayu juga mau kita sama-sama mengawal supaya kejadian yang lagi rame itu tidak terulang kembali. Lantas apa sih yang akan dibahas Jeng Ayu? Jadi hari ini kita akan membahas terkait awas child grooming. Apa sih itu? Kita buka dulu datanya. Aduh macet. Nah, ini pemirsa bisa dilihat ya. Jadi kalau ngomongin isu ini sebenarnya ini disclaimer dulu nih. Jadi isu ini tuh sebenarnya bukan isu yang baru aja atau baru ujuk-ujuk datang itu, enggak pemirsa. Jadi sebetulnya isu ini tuh memang udah ada sejak lama, cuman saat ini sudah kembali mencuat. Kenapa mencuat? Jadi ada salah satu selebgram pemirsa, mungkin Anda juga tahu siapa selebgram itu yang menulis buku Broken String, di mana di dalamnya berisi terkait masa lalunya yang ternyata menjadi korban child grooming. Dan mirisnya pemirsa pasti udah baca atau malah belum baca. Udah baca belum? Jeng Ayu udah baca nih jujurnya, dan aduh Jeng Ayu geram banget ya pemirsa. Jeng Ayu gak habis pikir. Jeng Ayu baca buku itu berjam-jam. Bete kali lah Jeng Ayu sama yang namanya B itu. Wah kesel banget, dan keselnya tuh ngelebihin dari nonton sinetron yang perselingkuhan sama pelakor pemirsa. Kalau nggak percaya baca aja deh intinya. Tapi saat ini kembali Jeng Ayu tegaskan, ya walaupun Jeng Ayu juga bete sih, kesel banget sama yang namanya B itu, tapi Jeng Ayu nggak akan ajak pemirsa untuk membahas terkait si B itu lebih lanjut. Kita akan membahas terkait waspada untuk child grooming ini supaya tidak terjadi kepada anak dan saudara kita, serta kita bisa untuk mencegahnya seperti apa. Dimulai dari yang pertama, apa sih child grooming ini Jeng Ayu? Jadi ini adalah upaya manipulasi yang dilakukan orang dewasa terhadap anak atau remaja untuk membangun kedekatan emosional dengan tujuan eksploitasi, termasuk pelecehan seksual. Nih pemirsa, udah jelas ya. Jadi yang disebut dengan child grooming ini apa? Bahwa ini adalah suatu upaya manipulasi yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Tahu lah ya yang dimaksud anak di bawah umur, yang belum nyentuh angka 17 tahun itu adalah anak di bawah umur. Dan pemirsa harus tahu di Indonesia kasusnya ada sebanyak 2031 di tahun 2025. Tentu ini jumlah yang pemirsa, ini bukan jumlah yang sedikit. Dan ini pasti jumlahnya masih bisa bertambah sejujurnya, karena di luar sana masih banyak korban-korban yang tidak melapor karena memang tidak berani untuk melapor, tidak tahu caranya untuk melapor, dan tidak adanya pendampingan. Akhirnya yang terdata jumlahnya hanya segini. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah ini di luar sana masih banyak ya pemirsa. Oke, kita akan next ke slide berikutnya. Nah, ini juga pemirsa. Lalu siapa saja sih Jeng Ayu yang bisa menjadi pelakunya? Jawabannya adalah semua orang. Tidak terkecuali adalah keluarga. Kenapa kayak gitu?
Karena pemirsa, para pelaku ini akan membangun kepercayaan dengan memberikan perhatian berlebih, bersikap seolah paling memahami perasaan anak, hingga membuat korban merasa istimewa dan bergantung secara emosional. Dan dalam banyak kasus, pelaku mentargetkan anak ataupun remaja di bawah umur yang sedang ada konflik dengan keluarga. Nah, terus kalau kayak gitu berarti bisa aja orang lain dong, Cing Ayu, bukan keluarga. Kenapa di sini ditulisnya keluarga? Pemirsa, terkait dengan child grooming yang dilakukan oleh keluarga adalah, pemirsa pasti tahu beberapa waktu yang lalu di Indonesia pernah viral. Mungkin pemirsa yang menggunakan TikTok, Instagram, Facebook, itu ada anak di bawah umur di Lombok tepatnya yang dinikahkan. Dan di Indonesia, pernikahan dini di bawah umur ataupun menikahkan anak-anak itu masih dilakukan. Kenapa masih kayak gitu? Alasannya banyak. Ada yang menyebutnya tradisi, ada juga yang menyebutnya karena faktor ekonomi. Nah, secara tidak langsung ketika orang tua menikahkan anaknya di usia yang masih di bawah umur dengan alasan ekonomi, secara tidak langsung keluarganya, orang tuanya, semuanya itu sudah menjadi pelaku child grooming. Itulah yang disebut semua bisa menjadi pelaku tidak terkecuali keluarga. Bisa dibayangkan anak-anak yang harusnya mendapatkan tempat aman, nyaman, bahkan mendapatkan tekanan langsung dari keluarganya dengan cara dinikahkan paksa. Nah, jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang tinggal di daerah, terus melihat ada kejadian pernikahan dari anak-anak ataupun anak di bawah umur yang belum sampai 17 tahun tapi udah dinikahin, tolong ini mah di stop, dikasih tahu orang tuanya, kalau perlu laporin ke Komnas HAM, KPAI, laporin. Jangan pernah takut, karena kasihan nanti anaknya. Mending ya kalau rumah tangganya betul, kalau enggak, apa yang terjadi? Perceraian. Terus apalagi yang terjadi? Sekolahnya putus jelas, masa depannya ya udah sampai di situ aja. Mending kalau belum punya anak, kalau udah punya anak. Dan kalaupun punya anak resikonya besar pemirsa. Kehamilan untuk anak-anak di bawah umur resikonya sangat tinggi. Selain nanti kesulitan saat persalinan, resiko bayi lahirnya juga bisa stunting karena kekurangan gizi dan juga karena ibu dari bayi tersebut belum cukup umur. Miris pemirsa, itu bayi itu ada nyawanya, OMG hello. Jadi jangan asal buat aja. Jadi balik lagi yuk, pokoknya kalau ada yang nikah di bawah umur diingatkan, jangan dulu, mending sekolah dulu aja. Kita lanjut lagi next. Nah, lalu apa sih Jeng Ayu bahaya dari child grooming ini? Jelas pemirsa ada pelecehan seksual. Nah, kenapa disebut pelecehan seksual? Jadi nantinya pelaku-pelaku grooming ini tujuan akhirnya dari pelaku adalah pelecehan atau eksploitasi seksual pada korban yang dapat menyebabkan trauma fisik dan psikis yang parah bahkan bertahan lama. Selain itu juga ada kecemasan, depresi, keinginan bunuh diri. Ini bisa terjadi karena memang sudah mengganggu mental dari sang korban. Kemudian merasa terisolasi, takut meminta bantuan. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi orang ataupun pelaku ini memanipulasi korban dengan cara yang terampil agar korban atau anak ini menjaga rahasia tentang interaksi mereka. Dan nantinya pelaku ini akan memberikan ancaman seperti misalnya, jangan bilang-bilang ya, nanti kalau bilang-bilang fotomu aku sebar. Jangan bilang-bilang ya, kalau bilang-bilang aku bilangin ke orang tuamu kamu begini, kamu begitu. Padahal pelakunya sendiri yang meminta. Hati-hati. Dan ini juga buat adik-adikku yang manis, sayang. Aduh, adik-adiknya Jeng Ayu yang sekarang lagi pacaran. Nih ya dek, kalau adek masih umurnya 13 tahun, 15 tahun, di bawah 17 tahun. Terus dideketin nih sama mbak-mbak atau mas-mas yang umurnya jauh di atas adek. Misalnya 25 atau 30. Jangan bangga sayang, jangan bangga. Hati-hati. Bisa aja kamu dimanipulasi dan dimanfaatkan. Nah itu bukan jadi kebanggaan. Ih gue ditaksir nih sama mas-mas mbak-mbak yang lebih dewasa. Tidak. Dan buat orang tuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak-anaknya di bawah umur ditaksir sama umur yang lebih tua, bahkan tuanya jauh banget, jangan dibiarin, bahaya. Dibatasin. Oke.
dengerin kata-kata Jeng Ayu malam hari ini. Nah, selain itu juga nanti anak-anak ini akan merasa terisolasi dan takut meminta bantuan. Ya jelas lah. Jadinya para aktor-aktor dan pelaku ini merusak kemampuan untuk percaya lagi kepada anak-anak. Jadi nanti itu anak-anak gak akan percaya sama orang dewasa. Mereka juga takut terisolasi untuk meminta bantuan, gak berani karena diancam tadi. Dan yang terakhir adalah adanya efek traumatis. Bayangin, efek traumatis ini bisa berlangsung seumur hidup loh pemirsa. Dan ini tidak baik untuk perkembangan anak, baik di pendidikan, kesehatan mental yang akan dibawa hingga dewasa. Kita next. Nah, ngomongin tentang bahaya grooming yang tadi yang pertama adalah pelecehan ataupun kekerasan seksual yang terjadi. Pemirsa bisa lihat data di samping Jeng Ayu yang sudah dikumpulkan oleh tim Tanya Jeng Ayu, bahwa rupanya angka pelecehan seksual pada anak di Indonesia itu sangat memprihatinkan pemirsa. Tiap tahunnya meningkat. Ini kita bisa lihat dari mulai tahun 2021. Angkanya ada di 8.730, di tahun 2022 angkanya menjadi 9.588. Di 2023 angkanya menjadi 10.932, 2024 angkanya menjadi 11.771. Dan tiap tahunnya kenaikannya sangat signifikan. Dan ini adalah kasus-kasus yang ada laporannya pemirsa. Pemirsa bisa bayangkan kalau orang yang tidak berani melapor tidak akan bisa masuk di sini. Dan itu tandanya kasus-kasus ini masih banyak di luar sana. Lalu gimana dong Jeng Ayu dengan bertambahnya kasus yang banyak ini? Wanti-wanti ini Maya pemirsa. Pemirsa bisa bayangkan melihat ini. Bayangin nih dari ribuan, puluhan ribu, belasan ribu anak kecil yang jadi korban kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual yang harusnya seperti yang Jeng Ayu bilang, anak-anak tuh harusnya dijaga, mereka punya ruang aman, mereka dilindungi, mereka bisa sekolah dengan nyaman, mereka bisa bermain dengan nyaman. Taunya mendapatkan tindakan pelecehan seksual dan kasusnya banyak banget. Pemirsa bisa bayangkan kalau ini terjadi pada keluarga kita. Sakit pemirsa, sakit banget, bisa dibayangkan. Dan oke, memang pelakunya jika tertangkap akan dihukum 5-15 tahun penjara. Itu kalau ketahuan pelakunya. Kalau korbannya mau melapor dan berani melapor, kalau enggak pelakunya bebas gitu aja. Sementara korban akan menanggung trauma seumur hidupnya. Bukan cuma cita-citanya yang hilang, kehidupannya juga hilang. Bayangin pemirsa, kalau itu terjadi pada keluarga kita, amit-amit. Semoga semua pemirsa yang saat ini nonton Tanya Jeng Ayu malam hari ini selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya pemirsa. Dan untuk itu peran kita semua sebagai orang dewasa nih yang sehat harusnya bisa untuk menjaga anak-anak kita. Selain itu kita buka data lagi. Nah, ini adalah cara mencegah supaya child grooming tidak terjadi. Yang pertama, berikan edukasi. Jadi diberikan edukasi terkait apa sih child grooming ini. Terus berikan rasa aman ketika anak-anak bercerita. Ketika mereka berani untuk bercerita kepada kita harus hargai pemirsa. Dan kita harus berikan rasa aman. Kalau bukan kita yang memberikan rasa aman terhadap anak-anak kita ataupun saudara kita yang masih kecil ataupun anak-anak, nantinya akan dimanfaatkan oleh para pelaku grooming dan itu sangat berbahaya. Kemudian ajarkan batasan baik untuk fisik dan juga komunikasi. Maksudnya ajarkan batasan untuk fisik, jadi kita mengajarkan kepada anak-anak bagian mana yang boleh disentuh, bagian mana yang nggak boleh disentuh. Kemudian kalau misalnya komunikasi ini diajarkan kalau ketemu orang baru apa saja yang boleh diceritakan, apa saja yang tidak boleh diceritakan. Kemudian berikan perhatian, ini dia. Karena kita tinggal di Indonesia dan kadang ya ibu-ibu bapak-bapak harus ngaku nih. Pasti jarang ngasih perhatian yang dengan nada lembut ke anaknya. Pasti isinya larangan-larangan, jangan kayak gitu. Mulai dikasih perhatian ke anak-anaknya. Kalau misalnya dia pulang muram dari sekolahnya ditanya, lakukan pendekatan. Gimana sekolah mulai?
Gimana di sana? Gimana teman-teman? Ada masalah enggak? Dengan nada yang enak, bukan malah ya Allah ya Robi baru datang sekolah udah tiduran, udah HP terus. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak, aduh kasihan itu mental anak-anak. Kan boro-boro mau cerita ya, udah takut duluan anaknya. Kemudian berikan dukungan di setiap kegiatan. Nah ini pengalaman Jeng Ayu juga nih, jadi curhat. Banyak banget anak-anak yang biasanya punya kegiatan tidak didukung sama keluarganya. Contohnya Jeng Ayu dulu suka banget yang namanya taekwondo nih. Karena Jeng Ayu cewek, terus takutnya terluka atau gimana, akhirnya tidak diberikan dukungan. Nah jangan kayak gitu pemirsa. Jadi kalau anak-anak Anda di rumah sedang melakukan kegiatan dan dia excited untuk melakukan sesuatu, diberikan dukungan. Misalnya lagi renang, oke aku lagi suka renang, beliin kacamata renang. Kalau nggak bisa beliin kacamata renang, ajak hari Minggu renang di kolam, temenin. Nah itu adalah dukungan yang luar biasa. Kalau nggak mampu ngasih dukungan kayak gitu, setidaknya kasih dukungan dengan cara, wah keren, kamu mau renang ya, ayo semangat. Kasih dia semangat. Itu udah jadi motivasi loh pemirsa. Pokoknya yang namanya komunikasi, yang namanya, ya mungkin sebagian orang menganggap, lebay ngomong kayak gitu. Enggak. Justru itu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Supaya dia tidak haus kasih sayang, tidak haus perhatian. Sehingga ketika ada orang lain yang memberikan itu, orang lain terpental, gak bisa masuk, gak ada tuh grooming-grooming. Kemudian pantau aktivitas media sosial, game online, hingga lingkungan. Ini penting banget pemirsa, karena kita tahu anak-anak sekarang tuh nggak bisa lepas dari HP ya. Dan mau kita batasin kayak gimana, dia pasti akan curi-curi kan, nggak apa-apa. Kalau misalnya mereka mau main game online, nah dia main game online ini jadi pemirsa bisa dipantau, main game online dilihat, pura-pura bodoh aja, pura-pura excited aja, kayak kamu main apa, ini gimana, karena banyak banget pelaku-pelaku grooming masuk dari game online. Jadi kayak ngerasa udah jadi temen game online, main bareng, chat-chatan, ketemuan, sampai akhirnya pemirsa pasti tahu, di Tangerang, Banten beberapa waktu yang lalu ada kasus anak perempuan di bawah umur karena kenal temen dari game online, dibawa kabur, dibawa ke kosan. Apa yang terjadi? Pelecehan seksual, itu jelas. Nah, jadi ini harus hati-hati banget kalau main online. Sama media sosial juga. Awal-awalnya komen-komen di konten kayak gitu. Misalnya ada anaknya suka anime gitu kan. Sama-sama nih wibu, komen-komen taunya lebih dewasa. Banyak juga terjadi. Nah, yang maksud lingkungan, Anda harus paham juga lingkungan anak Anda. Sekolahnya gimana, lingkungan pertemanannya gimana, siapa aja yang dia kenal. Bahkan tetangga juga harus tahu siapa yang biasanya berinteraksi dengan anak Anda. Pokoknya yang namanya punya anak atau punya keluarga yang usianya masih di bawah umur, itu sangat perlu perhatian yang lebih pemirsa, jangan pelit-pelit. Oke, kita next, masih ada nggak nih? Oke, rupanya tidak ada nextnya lagi pemirsa. Dan ya kita udah lihat banyak banget tadi kasus ternyata child grooming ini di Indonesia nggak cuman kali ini terjadi, bahkan ini udah lama banget, tapi jadi booming lagi berkat adanya buku itu ya. Kita berharaplah dengan adanya kejadian viral yang saat ini sedang ramai dibahas tentang grooming ini, kita bisa lebih paham, waspada dan peduli terutama kepada korban. Dan untuk pemerintah nih dari Jeng Ayu, bapak-bapak, ibu-ibu pemerintah, yuk bisa yuk fokus dalam penanganan child grooming ini agar ada efek jera pada pelaku dan tidak ada korban-korban lagi selanjutnya. Ya kan pemerintah juga bisa turun langsung ya dengan menyediakan berbagai layanan nih, mulai dari pendampingan, penanganan, sampai pemulihan yang mudah diakses anak. Yuk mari-mari kita lihat data sudah menunjukkan banyak sekali kekerasan terhadap anak, padahal kita mau menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kalau anak-anaknya nggak dijaga, nggak ada pengawasan, bahkan dari pemerintahnya nggak tegas, gimana mau generasi Emas 2045? Yaudah pemirsa, baik lagi ke Anda. Jadi pesan Jeng Ayu adalah, ayo kita jaga semua anak-anak dimanapun, mau itu saudara, mau bukan. Yang namanya anak-anak perempuan harus dijaga. Demikian edisi Tanya Jeng Ayu malam hari ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda, NTV Tonight akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.